Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas 643B25 UBSI Prodi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan PowerPoint yang telah kami buat sebagai tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia tentang neraca pembayaran dan utang luar negeri Indonesia. Secara umum, neraca pembayaran merupakan ikhtisar transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya dalam kurun 1 tahun. Sedangkan utang luar negeri adalah setiap penerimaan suatu negara, baik dalam bentuk uang maupun berupa devisa, yang diperoleh dari pemberi pinjaman yang berasal dari luar negeri dan harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Hal yang paling utama dalam menghitung neraca pembayaran adalah keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Setiap negara harus berusaha agar neraca pembayarannya seimbang. Suatu neraca pembayaran dikatakan surplus apabila terdapat kelebihan dana perdagangan dan investasi dibanding dengan kewajiban-kewajiban yang dibayarkan kepada negara lain. Salah satunya adalah utang luar negeri. Selanjutnya slide 3. Dalam konten neraca pembayaran, balance of payment memiliki beberapa komponen di dalamnya, di antaranya transaksi berjalan, contohnya neraca perdagangan atau trade balance, yang merupakan perbedaan nilai semua barang dan jasa yang diekspor atau impor dari suatu negara dalam periode tertentu. Kemudian komponen lainnya adalah neraca lalu lintas modal atau capital account yang mencatat dua golongan transaksi, yaitu aliran modal pemerintah yang berupa pinjaman dan bantuan dari negara asing yang diberikan ke pemerintah atau badan-badan pemerintah, dan yang kedua adalah aliran modal swasta yang berasal dari pihak swasta atau non-pemerintah. Dan komponen terakhir adalah neraca keseluruhan yang menggambarkan jumlah aliran neto yang dicatat di ketiga kelompok transaksi, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan selisih perhitungan. Selanjutnya slide keempat. Fungsi neraca pembayaran dalam suatu negara antara lain: 1. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah ekonomi. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Yang ketiga, mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan di bidang politik internasional. Selanjutnya slide 5, ada 3 jenis mekanisme yang berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Ketiganya saling berkaitan dan berdampingan. 1. Mekanisme harga. Mekanisme harga bekerja melalui pengaruh perubahan harga-harga terhadap ekspor dan impor. Kedua, mekanisme pendapatan bekerja melalui proses pengganda kenaikan ekspor. Melalui proses pengganda akan menimbulkan kenaikan pendapatan nasional. Yang ketiga, mekanisme moneter bekerja melalui stok uang dalam negeri sebagai akibat dari perubahan keadaan atau kebijakan. Mekanisme moneter menurut bila ekspor naik dan terjadi surplus neraca pembayaran, stok uang dalam negeri akan meningkat. Suku bunga menurun, pengeluaran investasi meningkat, pendapatan meningkat, dan akhirnya impor pun meningkat. Selanjutnya slide 6, transaksi ekonomi yang dilakukan di suatu negara dapat dibedakan dengan 2 jenis. Yang pertama, terhadap transaksi debit, transaksi yang dapat menimbulkan peningkatan kewajiban negara dalam melakukan pembayaran kepada negara lain. Yang kedua, transaksi kredit, transaksi yang dapat mengakibatkan bertambahnya hak negara-negara untuk menerima pembayaran kepada orang lain. Selanjutnya slide ke-7, penyusunan neraca pembayaran bertujuan. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk, ataupun sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk yang tercermin dari nilai ekspor negara bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam
pembentukan produk domestik. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Berdasarkan neraca pembayaran dapat diketahui sebagai besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara-negara lainnya sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang atau modal, ataupun sebaliknya sebagai pengimpor barang ataupun modal. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Yang keempat, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Yang kelima, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Dengan memperhatikan surplus atau defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu dapat diperlukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya, sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan. Yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau national account. Statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Yang ketujuh, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran, dapat diketahui sebagai jauh suatu negara dapat memenuhi kewajiban terhadap negara lain. 108. Ada berapa jenis pinjaman luar negeri? Di antaranya 1. Pinjaman lunak. Pinjaman yang berasal dari suatu negara lembaga multilateral yang ditujukan untuk membangun ekonomi atau peningkatan kesejahteraan sosial bagi negeri penerima dan memiliki komponen hibah sekurangnya 35%. 2. Fasilitas kredit ekspor, pinjaman komersial yang diberikan lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan di negara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor. 3. Pinjaman komersial, pinjaman luar negeri yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjamin dari lembaga pinjaman kredit ekspor. Pinjaman campuran, kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial. 9. Dalam rangka perencanaan pinjaman luar negeri, Presiden menetapkan rencana kebutuhan pinjaman luar negeri RKPLN selama 5 tahun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah RPJM serta berdasarkan usulan materi keuangan dan materi perencanaan pembangunan nasional atau kepala Bappenas. Materi keuangan dan materi perencanaan pembangunan nasional atau kepala Bappenas menyusun daftar rencana pinjaman dan atau hibah luar negeri jangka menengah LNJM dengan RKPLN dan RPJM sebagai pedomannya. DRPHLN JM diperoleh berdasarkan usulan yang diajukan oleh Kementerian Negara atau lembaga pemerintah daerah dan BUMN. Terima kasih. Selanjutnya, slide 10, pelaksanaan utang luar negeri Indonesia. Penarikan pinjaman luar negeri dilakukan dengan mekanisme APBN dengan tata cara pembukaan LC Letter of Credit, Reksus atau penggantian pembiayaan penanggulangan, penarikan pinjaman luar negeri dengan pembukaan LC atau Letter of Credit yang didahulu pengajuan surat permintaan penerbitan, surat kuasa penarikan dana SPP, SKPD, LC sebesar nilai kontrak. Kantor Pelayanan Pendaraan Negara (KPPN) memberikan surat kuasa penarikan dana SKPD, LC dengan mengirimkan kepada BI atau Bank Indonesia atau bank dengan tembusan Dirjen Bea dan Cukai serta pengguna anggaran PA atau kuasa pengguna anggaran. BI kemudian menerbitkan nota disposisi dan membukukan ekuitmen rupiah ke rekening kas negara serta menyampaikan tembusan kepada KPPN. Untuk laporan utang luar negeri berwujud laporan pelaksanaan kegiatan yang mencakup 1. Realisasi penyerapan, 2. Perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik, 3. Perkembangan proses pengadaan barang dan jasa, 4. Permasalahan kendala yang dihadapi, 5. Langkah tindak lanjut yang diperlukan dengan mengacu pada rencana pelaksanaan kegiatan pinjaman dan atau hibah luar negeri RPK PHLN. Terima kasih. Neraca perdagangan suatu negara dipengaruhi oleh mekanisme ekspor dan impor.
kekayaan suatu negara dicapai dari surplus ekspor, sehingga dengan adanya perdagangan internasional antar negara ekspor atau impor, suatu negara dapat menikmati keuntungan dengan meningkatnya cadangan devisa. Apabila suatu negara mengalami defisit neraca transaksi berjalan, maka dibutuhkan aliran modal masuk, sehingga dibutuhkan utang luar negeri untuk membiayai defisit transaksi berjalan, pembayaran utang cadangan otoritas moneter, defisit anggaran pemerintah, serta kesenjangan tabungan investasi dengan utang luar negeri. Sekian penjelasan dari kami tentang materi neraca pembayaran dan utang luar negeri. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.